Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun tabel dan kurva pompa, ya, yang karena ternyata banyak terdapat kesalahan dan kesalahannya berulang-ulang terus itu, dan banyak yang belum jelas bagaimana membuat tabel dan kurva pompa. Oke, yang pertama ini adalah pompa tunggal. Ya, pompa tunggal ada dua pompa. Pompa yang pertama itu disebut pompa 2, yang kedua adalah pompa 1. Ya. Nah, ketika Anda menguji, maka Anda akan mendapatkan head yang satu itu positif di sini. Ya, ini positif, yang di sebelah sini, yang di sebelah sini ini negatif. Ya. Nah, ini pada sisi diukur pada sisi isap, kemudian ini diukur pada sisi discharge. Ya, discharge ini juga ini pada sisi isap atau suction. Ya, yang sini pada sisi discharge itu keluar. Ya. Nah, head masing-masing pompa itu adalah, kalau ini pompa 1, maka headnya adalah P21 di sini. P21 dikurangi bukan P21 ya. P12 dikurangi P11, sehingga hasilnya 18 ini dikurangi negatif 1,35 menjadi 19,35. Sedangkan head yang di sini itu adalah P22 dikurangi P21. Sehingga 17 ini dikurangi negatif 0,675 menjadi 17,5. Nah, yang namanya head seri teoritis itu adalah jumlah head dari kedua pompa karena disusun secara gini. Ya, jadi kalau pompa seri itu seperti ini. Ya, di sini itu adalah pompa 1 ya. Ini pompa 1. Nah, yang di sini ini pompa 2. Jadi head teoritisnya itu adalah head pompa 2 ditambah head pompa 1. Ya, sehingga Anda dapat 37,32. Itu adalah jumlah antara 19,35 ini ditambah dengan 17, ini. Ya. Jadi ini nanti yang akan kita pakai ini itu kita pakai sebagai head seri teoritis pada saat kita menyusun kurva head seri. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang perlu Anda perhatikan debit paralel teoritis. Debit paralel itu kalau paralel karena bentuknya seperti ini. Nah, berbeda dengan seri. Kalau seri tadi seperti ini. Ya, Anda bandingkan ya debitnya. Debit pada seri itu tetap
Jadi debit yang mengalir ke sini, sini itu tetap. Sedangkan yang paralel itu debitnya Q1, ini Q2, maka yang keluar dari ke sini, yang keluar ke sini itu adalah Q1 ditambah Q2. Sedangkan yang seri, kalau di sini Q1, kemudian ke sini juga ini Q2, ini Q2 ya, Q2, ini Q1 gitu. Maka yang keluar di sini adalah Q itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Jadi jelas perbedaannya. Nah, sekarang soal head. Head paralel itu kalau paralel secara ideal itu pompanya identik, ya, debit maupun headnya sebaiknya sama. Tapi kalau beda gimana? Kalau beda, maka yang head yang akan diperoleh pada susunan paralel ini itu adalah head yang tertinggi. Ya, jadi kalau kita lihat pada tabel ini, ya, tabel ini, maka karena pompa 1 ini headnya lebih tinggi, ya, head di sini, ya, pompa 1 ini itu headnya lebih tinggi daripada pompa 2, maka head teoritis dari pompa paralel itu di sini. Ini head teoritis paralel. Ya. Jadi Anda perhatikan baik-baik, di sini ada head teoritis paralel, kemudian di sini ada head teoritis seri, kemudian di sini ada debit paralel teoritis. Ya. Jadi secara teoritis, kalau debitnya 80, maka head yang bisa dicapai oleh susunan paralel itu yang ini. Tuh. Ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa membuat tabel. Ya, tabelnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita mau membandingkan, yang hijau ini adalah seri teoritis. Ya, ini nanti dibuat ulang di kurva seri, ya, di kurva seri. Kemudian yang ini adalah paralel teoritis. Tuh. Ini dibuat ulang di kurva paralel, ya. Jadi yang ini itu untuk membandingkan, ya, dibandingkan dengan kurva seri diukur, ya. Sedangkan ini nanti yang ini itu dibandingkan dengan kurva paralel diukur. Itu. Ya. Oke, kita sekarang ke seri. Nah, ketika kita menyusun sambungan pompa seri, maka kita akan memperoleh data seperti ini. Ya, jadi kalau ini saya gambar ulang, seperti ini, ya.
Nah, di sini itu adalah ini pompa 1 ya, ini sorry, ini pompa 2. Ini pompa 2, ini pompa 1. Sehingga yang keluar di sini itu adalah P12, di sini P11, P12, ya, P12, kemudian di sini P21 ya. Oh sorry, ini P22 di sini ya, yang ini P22. Ya. Nah, sehingga nanti ketika Anda dapat yang data seperti ini, maka head totalnya Anda perhatikan head totalnya itu di sini. Ya. P12 dikurangi P21. Ya, jadi head seri diukur ini adalah P12 dikurangi P21. Ya, jadi 36,00 dikurangi negatif 0,65 menjadi 36,68. Begitu seterusnya. Ini yang dipakai untuk membuat kurva seri. Ya. Nah, P11 di sini, ya, P11 di sini, kenapa 0? Ini 0 ya. Karena apa? Head isapnya sudah didorong dari sini. Ya. Dan ingat, karena pressure gauge P11 ini adalah vakum, sehingga dia tidak bisa menunjukkan angka positif. Itu, ya. Jadi angka positifnya itu seharusnya sama dengan ini ya. Jadi sama dengan kalau kita pakai pressure gauge yang positif. Itu angkanya seperti ini. Kita dapat 0 karena memang pressure gauge-nya itu adalah pressure gauge vakum. Sehingga tidak bisa mengukur tekanan positif. Nah, sekarang head seri teoritisnya di mana? Head seri teoritisnya tadi ini diambil dari tabel atau kurva pompa tunggal ya. Jadi ini head seri teoritis ini tadi yang kita lihat dari tabel pompa tunggal tadi ya. Kalau kita lihat tadi ke atas, nah itu kita lihat dari sini ya. Nah, jadi kita lihat dari sini ya head seri teoritis ini. Ya. Oke. Nah sehingga kemudian ketika kita melihat atau menyusun pompa seri, hasilnya seperti ini. Ya. Jadi teoritis ini tadi diambil dari tabel, ya, tabel atau kurva pompa tunggal. Yang ini yang diuji atau diukur. Ya. Nah sekarang gimana kalau yang paralel? Ya, oke, paralel kita lihat. Nah, paralel. Paralel Anda akan dapat dua data karena memang kalau kita buat begini ya, kalau saya gambarkan lagi, ini memang punya dua head. Ya, di sini P21, di sini P22. Kemudian di sini P11 dan di sini P12. Memang ada dua head yang berbeda gitu ya. Nah, mestinya di sini ada satu lagi nih, seperti pompa tunggal ya. Jadi di sini mestinya ada lagi di sini head
pompa 1. Kemudian di sini juga ada head pompa 2. Nah, head pompa 1 ini sama. Ya, ini mesti harus Anda hitung di sini P12 dikurangi P11. Sedangkan yang di sini itu P22 dikurangi P21. Nah, kemudian head paralel yang diukur itu adalah yang tertinggi di antara pompa 1 dan pompa 2. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan di atas tadi, pada pompa tunggal, untuk head paralel yang teoritis itu adalah head yang tertinggi yang diperoleh dari hasil pengukuran antara pompa 1 dan pompa 2. Nah, ini mestinya kan 18,6786 ya. Ini mestinya di sini ya. Ini. Ya, nah, inilah yang tertinggi di sini 18,6786. Head ini yang di sini head teoritis atau dihitung dari tabel pompa tunggal. Ya, ini diambil dari pompa tunggal. Ya, seperti ini. Ya, nanti kita bandingkan. Ya. Nah, yang di dalam analisis nanti kalau Anda masih salah, nanti akan ketahuan di analisis ya. Saya memang beberapa memberikan ACC kelonggaran ya, karena saya menganggap ya kira-kira mudeng, tapi kok makin lama kok makin banyak yang salah gitu ya, sehingga saya perlu membuat video ini supaya Anda lebih jelas. Ya. Oke, sekarang kita melihat yang kurvanya. Ya, kita bandingkan ya. Nah, kalau kurva ya, yang ini tadi ya diambil dari head tertinggi antara pompa 1 dan 2 di tabel atau kurva pompa tunggal. Ya, ini yang teoritis. Ya. Sedangkan yang ini yang paralel diukur ini diambil kurva maaf ya. Ini sebentar. Diambil head tertinggi antara kurva 1 dan 2 pada pengukuran pompa paralel ya. Jadi nanti tolong yang punya gambar ini, yang punya pekerjaan ini dibetulkan. Ya, untuk yang paralelnya. Ya, kalau yang seri tadi sudah benar, pompa tunggal juga sudah betul, hanya yang paralel. Nah, ini ketahuannya nanti kalau Anda menyusun ini analisis atau pembahasan. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kesempatan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.